ditingkatkan hingga keejaan yang disempurnakan atau EYD. Pada masa pemerintahan Jepang, mereka melarang penggunaan bahasa Belanda. Pelarangan ini memiliki dampak positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Saat itu, pemakaian bahasa Indonesia semakin meluas. Menurut UUD 1945 menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dari pernyataan tersebut, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dan juga bahasa negara, sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Pada masa kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang amat pesat. Setiap tahun jumlah pemakai bahasa Indonesia semakin bertambah. Tidak lupa juga sejarah bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantara atau pergaulan. Ragam bahasa Indonesia merupakan pemakaian bahasa yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa juga mengalami perubahan. Dalam hal ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan maupun bahasa buku tulis. Pada ragam bahasa buku tulis, diharapkan pada penulis mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan bahasa yang telah disempurnakan atau EYD. Sedangkan ragam bahasa lisan diharapkan para warga negara Indonesia mampu mengucapkan dan memakai bahasa Indonesia dengan baik serta bertutur kata sopan sebagaimana pedoman yang ada. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia digunakan untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan RI atau seiring berlakunya UUD 1945 bab 15 pasal 36 dalam UUD 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ada dua, yaitu yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Lambang yang kedua, lambang identitas nasional. Di dalam fungsi bahasa Indonesia harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebanggaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya apabila masyarakat menggunakannya, terutama kaum muda, belajar membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur lain. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang penting di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa
kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Yang keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu suku, budaya, dan bahasa maksudnya adalah bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas, kesukuan, dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang daerah yang bersangkutan. Fungsi bahasa Indonesia yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ialah digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan, artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Kegiatan yang dimaksud seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia sendiri tentu sangat penting dalam dunia pendidikan di Nusantara. Maka dari itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang kedua dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Selain itu juga berfungsi dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah lainnya. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ialah sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya sehingga kebudayaan daerah. Yang kelima, bahasa media massa. Fungsi bahasa Indonesia bahasa negara yang terakhir ialah untuk menyampaikan berita lewat media massa yang harus menggunakan bahasa yang baku dan benar. Kalimat efektif adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat mengakibatkan pembaca atau pendengar mudah memahami. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, kesatuan dan kesepadanan. Kalimat efektif harus memiliki keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipergunakan. Kesepadanan kalimat dapat dilihat dari struktur bahasa dan mendukung gagasan atau konsep, merupakan kepaduan pikiran. Kesejajaran kalimat efektif juga harus mengandung kesejajaran antara gagasan yang diungkapkan dan bentuk bahasa
bahasa sebagai sarana pengungkapnya, kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk, kata atau kalimat atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai untuk memberi kejelasan kalimat keseluruhan. Yang ketiga, penekanan. Setiap kalimat memiliki sebuah gagasan pokok yang ingin ditekankan untuk pembaca atau pendengar. Seorang pembicara akan memberi penekanan pada bagian kalimat dengan memperlambat ucapan, meningkatkan suara, dan sebagainya. Penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian aksentuasi, pemutusan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat, agar unsur atau bagian kalimat yang diberi penegasan atau penekanan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar dan pembaca. Yang keempat, hemat kata. Poin utamanya adalah seberapa banyaknya kata yang bermanfaat dan penting bagi para pembaca dan pendengar. Yang kelima, variasi struktur kalimat. Sebuah bacaan atau tulisan yang baik yaitu suatu komposisi yang dapat memikat pembaca untuk terus membaca sampai selesai. Salah satu cara adalah membaca dan memperkaya kata-kata. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.